teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Silakan Pak Yasin, sudah bisa dibuka kameranya. Ini saya mencoba membuka ini. Tapi nggak bisa ya Pak? Dari saya bisa melihat saya sendiri ini. Ini nggak tahu Mbak. Terus-terusan saya nggak. Nah, ini ke-mute lagi Pak. Iya. Trojan pasti. Ada yang udah masuk ini. Emang ada dijual kok software-nya. Dan saudara, saya menyambangi ahli, pakar, yang juga praktisi keamanan data, Bung Ruby Alamsyah. Bung Ruby, terima kasih. Sama-sama. Saya langsung pertanyaan kepada Anda untuk menyadap, meretas, ya, bahkan melakukan teror ya. Ini harus dengan menggunakan perangkat yang canggih. Betul demikian? Iya, pada intinya gini, kalau peretasan biasa targeted masyarakat umum biasanya tools-tools standar saja. Misalnya? Hijacking WhatsApp untuk permintaan transfer dana. Oke. Itu kan umum tuh target dan random targetnya gitu kan. Itu pakai laptop biasa bisa. Pakai laptop, pakai software, dan pakai social engineering, pakai telepon, pakai SMS dan lain-lain. Tetapi kalau ada kejadian peretasan serupa tapi mengerucut kepada kelompok tertentu saja atau individu tertentu saja, alias targeted kan itu, alias targeted. Dan kalau kita merefer ke kasus yang kemarin, minimal ada tiga teknik atau modus yang dilakukan. Satu adalah hijacking WhatsApp, kedua Zoom bombing, lalu ketiga ada robocall kesannya gitu ya, ada telepon yang bertubi-tubi. Nah, kalau ada targeted people, lalu hanya mereka saja nih ya, kalau memang benar hanya mereka, kelompok mereka saja yang kena di saat waktu yang sama, lalu pakai 3 modus atau 3 teknik yang bersamaan, otomatis kan kebayang kejahatan yang terorganisir. Kedua, dilakukan nggak satu orang nih, karena itu tadi banyak target dan tekniknya berbagai macam. Dan tidak harus dengan menggunakan perangkat yang mahal. Nah, itu tergantung efeknya yang dia lihat apa saja nih. Nah, kalau efek-efeknya sudah di luar kebiasaan atau di luar nalar, ataupun misalnya dia sudah pakai two-step verification, tapi masih tembus. Tapi masih tembus. Nah, itu salah satu mestinya sih nggak bisa, kecuali dia ngasih PIN kan. Yang kaleng-kaleng nggak bisa tuh, mesti yang mahal tuh. Mesti aman. Kalau yang kaleng-kaleng tadi, yang pakai two-step verification, mereka udah lepas. Nggak tembus itu. Nggak jalanin lagi. Gitu. Yang mahal, saya mau tahu saudara, karena Bung Ruby Alamsyah ini punya pengalaman. Apa saja perangkat yang mahal? Boleh nggak? Dan siapa saja negara yang punya? Baik. Jadi perangkat mahal yang disebut ini adalah spyware versi khusus yang hanya boleh dibeli oleh instansi pemerintah tertentu sama penegak hukum. Nah, yang banyak yang sudah menggunakan di negara-negara maju dan sudah cukup lama lah. Boleh nggak contoh? Kita mulai 3 deh misalnya. Kurang lebih saat ini ada 4 minimal yang biasanya beredar. Yang lama-lama itu ada Finvisor. Namanya Finvisor. Finvisor dari Gamma Teknologi Jerman. Ada Hacking Team dari perusahaan Itali. Lalu ada Circles. Dan terakhir ada Pegasus dari Israel. Yang paling canggih Pegasus itu. Saat ini Israel. ya bisa. Oke, bisa apa aja? Yang dari yang paling pertama tadi sampai Pegasus, apa yang bisa dilakukan? Spyware tersebut sebenarnya digunakan oleh penegak hukum atau instansi pemerintah tertentu untuk melakukan penyadapan terhadap targeted yang menyalahi aturan ataupun undang-undang di negara tersebut. Karena spyware itu fungsinya sama persis sama seperti spyware di komputer. Karena smartphone kita itu adalah sebenarnya mini komputer gitu kan. Nah, spyware itu bisa apa aja? Bisa mengakses data-data email kita, chatting kita yang walaupun aplikasi kita end-to-end encryption, karena dia sudah masuk di level operating systemnya, dia bisa baca. Jadi perangkat intelijen ini ketika kemudian sudah melekat di dalam perangkat handphone kita, maka dia bisa membaca semuanya. Membaca semuanya. Data, teks, gambar, video, seluruh data yang ada di handphone kita, bahkan sampai ada beberapa fiturnya yang sampai bisa mengakses mikrofon kita dan kamera kita dioperasikan secara jarak jauh. Nggak perlu mahal untuk itu cukup mahal. $1 juta sampai $3 juta yang paling murah. Berarti miliaran dong masih? 10 miliar lebih lah ya. Nah, luar biasa. 10 miliar lebih. Tapi bagi orang tertentu mungkin murah gitu. 10 miliar ini contohnya apa? Ada si Finvisor. Misalnya contohnya di Finvisor di tahun 2015. Ini yang merah apa ini? Yang merah ini adalah pengguna produk spyware merek Indonesia masuk dong.
Menurut mereka seperti itu, menurut Citizen Lab. Nah, Indonesia masuk, saudara, pengguna Fintisher, penyadap, dan ini bisa dibeli oleh siapa saja. Harganya 10 miliar. kurang lebih ya, kurang Oke. lebih 10 miliar rupiah ya. Bagi Tapi banyak orang ini bukan hal yang besar, apalagi untuk kepentingan misalnya apa dipakai. Anda punya ya informasi? kalau misalnya nih, kalau di negara lain yang kita pernah ada kejadian corporate espionage gitu kan, Oke. antara perusahaan untuk atau memantau-mantau. politik misalnya 10 miliar untuk beli di Indonesia nggak mahal dong pemilu. Mestinya tidak. Ada pernah pemakaian itu? Saya secara pasti Karena kan bisa dibeli oleh siapa saja. Kubu manapun bisa membeli. kubu manapun bisa membeli. Jangan-jangan dua-duanya punya misalnya pada Asal 2019. mereka tahu cara membelinya ya, dan si penjual ini berani menjual ke pihak swasta. Satu lagi sekarang kita bicara yang paling canggih, Pegasus. Oh, Pegasus. Nah, Pegasus risetnya terakhir di 2018. Oke. Ini ada 46 negara yang menggunakan. Apakah Indonesia masuk di sini? Oke, kita lihat. Oh, Indonesia Di belum masuk, tapi 2021 nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Atau kita bisa tanya Citizen Lab lagi. Oke, nanti belum diupdate ya. Betul, Tapi ini betul. negara-negara Amerika pakai ya. Betul. Kanada pakai, Kazakhstan, India, bahkan Tiongkok pun belum masuk. Semakin gelap, dia semakin banyak license yang mereka gunakan. Kalau Dan ini yang paling canggih sekarang. yang ini paling canggih sekarang. Iya. yang Apakah paling Indonesia heboh. pakai atau tidak belum tahu. Belum tahu. Tapi ini adalah yang paling canggih Pegasus. Apa yang bisa dilakukan? Dia punya dua feature utama, yaitu ada 2 clicks, ada 1 clicks. Oke. Nah, yang murah 2 clicks alias dilempar baitnya ke target itu Link? Ada link? sebuah link atau Link apa tuh biasanya? Bisa link apapun, Berita kek atau berita kek, mau foto kek, mau Oke. video, bisa apapun. Kalau yang pertama yang 2 klik itu si korban harus mengklik 2 kali. 2 kali. Tapi kalau yang 1 klik, nah itulah kenapa Pegasus lagi paling populer dan paling canggih, karena cukup 1 kali klik dari korban, otomatis dia sudah mendownload dan melakukan penginstalan. Virusnya nyebar dan semua data bisa dicolong, Betul. bisa dicuri, Betul. bisa diambil. Betul, demikian. Berapa harganya? Informasi dari Citizen Lab ini lebih dari 10 juta dolar lah. Range-nya ya bisa 10 juta sampai 50 juta dolar alias Setengah triliun Betul. rupiah. Luar biasa. rupiahnya, betul. Luar biasa. Baik, terima kasih Bung Ruby. Siap. Ini pandangan yang luar biasa, masukan yang luar biasa, tentu harus terbuka juga. Dan siapapun, tadi Anda katakan, kalau yang harganya murah, siapapun bisa membeli. Tapi kalau yang harganya mahal, harus institusi khusus. Mestinya, logikanya ya. Meskipun juga tidak tertutup kemungkinan lewat pasar-pasar gelap dan lain sebagainya. Betul. Oleh siapapun dibeli yang tidak ada kaitan dengan negara misalnya. Bisa aja ya, karena di negara-negara lain itu pernah kejadian. Dan semua ini ketika mau dibongkar, mau dituntaskan, sesungguhnya bisa. Pasti bisa. Dan ketika mau dibongkar oleh penegak hukum, siapa yang melakukan peretasan dan lain sebagainya, semuanya mudah. Pastinya bisa, karena Bisa. mereka mempunyai alatnya, mempunyai SDM-nya juga yang cukup. Baik. Terima kasih Bung Ruby Alamsyah, pakar dan juga praktisi keamanan data. Ini aset Indonesia, Bung Ruby. Terima kasih Bung Ruby. Sama-sama. Anda lama berkarir di intelijen, puluhan tahun, Anda juga mantan pimpinan KPK. Ada apa sih kejadian ini? Kan kalau seandainya ganggu-ganggu cuma dikit-dikit, nggak ada efeknya apa-apa. Tapi ada yang dituju. Apa yang ada di benak Anda? Kan begini ya. Saya akan menelisiknya eksklusif